Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini kami yang bernama saya sendiri Fikri Ramadana dan teman saya Farhan Al-Fariji membuat sebuah proyek yaitu pengaplikasian kapal uap pada hukum termodinamika sebagai penyelesaian tugas proyek mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bapak Eswanto dan Bapak Janter P. Simanjuntak. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu membuat mahasiswa lebih dapat berkreasi idenya untuk membuat sebuah aplikasi dalam hukum termodinamika. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian cara pembuatannya dan alat-alat yang akan digunakan. Cekidot. Nah, ini teman-teman, saya akan memberitahukan cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan adalah styrofoam. Dan ini ada styrofoam bekas ya. Nah, ada styrofoam bekas yang sudah tidak dipakai akan kita gunakan sebagai bodi kapal uapnya. Di sini sudah ada saya gambarkan polanya, jadi tinggal memotongnya. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita akan buat bagian atasnya. Sudah seperti ini ya teman-teman, jadi kita tinggal tempelkan saja di sini. Nah, seperti ini nantinya. Oke, kita menggunakan ini tembak ya teman-teman. Teman-teman, sejajarkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal merapikan bagian atasnya. Tidak jadi seperti ini, kita pasang juga bagian atasnya. Nah, seperti ini. Baiklah, selanjutnya untuk bagian atasnya kita menggunakan, saya di sini menggunakan kaleng ya, bekas minuman. Teman-teman bisa menggunakan aluminium foil atau ya semacamnya untuk menahan panas. Selanjutnya kita dilemkan saja.
sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan dari bagian samping. Di sini saya sudah memotongnya. Kita akan kita lem. Sebelum kita lem, maka kita akan lapisi dengan ini juga. Kita lapisi sininya. Nah, ini sudah saya lapisi dengan kaleng juga. Aku akan taruh di sini. Kita akan lem saja. Baiklah, setelah bodi kapal sudah siap, maka yang kita perlukan adalah kaleng. Di sini kalengnya sudah saya lubangi ya untuk mengeluarkan isinya. Teman-teman bisa mengeluarkan isinya dengan lubang di sini. Di sini saya akan membuat dua lubang untuk tempat nantinya pipa atau semacamnya. Di sini saya di sini ada aluminium bekas antena juga. Oke, nanti di sini akan saya lem. Seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita sambung dengan bekas ini supaya panjang ya, ataupun bisa langsung dari sini ke sini panjang terus. Di sini karena saya cuma memiliki ini cuma sedikit, maka saya sambung dengan ini. Sambung sini sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti akan kita letakkan di atas kapal. Kapal sudah saya cek. Baiklah, ini tampak kapal yang sudah saya stiker. Teman-teman bisa juga di stiker ataupun tidak. Oke, baiklah, langkah pertama sebelum kita menjalankan kapalnya, kita mengisi kaleng ini atau tabung air.
baiklah. Sebelum kita terjun lebih dalam ke dalam hukum termodinamika ya, di sini kan kita membuat atau kami membuat kapal dengan tenaga uap atau mesin uap lah bisa disebut ya. Sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari mesin uap itu sendiri. Jadi mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam udara, air, dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Jadi uap itu nanti digunakan untuk menggerakkan lah, bahasanya menggerakkan kapal itu sendiri, mendorong. Nah, kapal uap ini merupakan sarana penggerak yang keluar dari ketel uap. Ketel uap ini bisa kita lihat ini ketel uapnya, atau tempat terjadi penguapan air itu sendiri. Nah, ini ketel uapnya kita menggunakan kaleng. Ya, nggak boleh di sini. Ketika bagian bawah kaleng ini dipanaskan, ini bagian sini bisa di pokoknya bagian sini nyala ya. Oke, di dalam kaleng di bagian bawahnya terjadi atau mengalami kenaikan temperatur, kemudian memuai hingga menghasilkan uap yang berguna untuk digunakan untuk menjadi usaha. Oke. Hal ini menyebabkan massa jenisnya menjadi lebih ringan daripada udara di atasnya, ya kan? Sehingga udara naik, jadi perpindahan kalor secara konveksi. Temperatur udara yang ada di luar kaleng lebih rendah daripada yang ada di dalam kaleng, sehingga uap yang ada di dalam kaleng terdesak keluar melalui lubang-lubang pada permukaan tutup kaleng, lalu menimbulkan gaya aksi ke lingkungan, yaitu berarti terjadi perbedaan tekanan, ya kan? Perbedaan temperatur, perbedaan tekanan, sehingga temperatur atau tekanan yang ada di dalam kaleng ini dia memaksa untuk keluar, sehingga terjadinya yang namanya usaha dorong. Oke. Gaya aksi ini kemudian akan memunculkan gaya reaksi yang mendorong, yang saya bilang tadi, yang mendorong kapal uap maju ke depan. Gitu dia. Gelembung-gelembung yang keluar dari pipa ini nanti, pipa yang dua ini, itu merupakan udara hasil perubahan molekul air yang ada di tabung. Dari sinilah dalam kaleng. Di dalam kaleng ini nanti atau ketel uap ini kan berubah menjadi dalamnya kan berubah menjadi uap, akan dikeluarkan melalui pipa yang ada di sini menjadi bentuk gelembung-gelembung. Ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika. Di kapal uap kami ini, buatan kami ini menerapkan hukum termodinamika 1. Itu bisa disebut atau pengertian dari hukum termodinamika itu, termodinamika 1 itu adalah jumlah kalor pada sistem akan sama dengan jumlah perubahan energi pada sistem ditambah dengan usaha. Kalau bisa kita tuliskan dengan rumus, yaitu Q atau kalor sama dengan W ditambah delta U. W itu usaha, delta U itu perubahan air ke gas, atau perubahan temperatur. Temperatur pokoknya itulah. Setelah itu di sini kami juga membahas tentang hukum termodinamika keduanya atau hukum termodinamika kedua, yaitu bunyinya kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir spontan dalam arah kebalikannya. Resipion suhu tinggi ada pada pengapian kapal, yang pengapian yang kita tunjuk tadi di bawah, dan sedangkan reservoir suhu rendah berada pada ujung pipa gas di bawah, tempat keluarnya uap itu. Pada hukum ini juga menjelaskan tidak ada mesin Carnot yang dapat mengubah semua energi kalor menjadi energi mekanik. Hanya sebagian kalor di reservoir suhu tinggi tersebut yang dapat diubah menjadi usaha, dan sisanya akan dalam bentuk panas yang akan dibuang ke lingkungan reservoir atau reservoir suhu rendah. Oke. Mungkin untuk hukum yang lain dari yang kami terapkan atau yang kami buat ini bisa dijelaskan oleh teman saya yang di sebelah, kepada Fikri Ramadana. Baiklah, saya akan membahas
pada hukum termodinamika ada juga hukum Newton. Nah, pada hukum Newton 3 yaitu menjelaskan mesin kapal uap memberikan gaya reaksi dengan menyemburkan gas keluar lewat belakang kapal dan gas tersebut memberikan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan. Nah, dari gelembung-gelembung itulah yang mendorong kapal ke depan. Bunyi hukum Newton ketiga yaitu jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama yang besar gayanya sama dengan gaya yang diterima tetapi berlawanan arah. Perlu diperhatikan bahwa kedua gaya tersebut harus bekerja pada dua benda yang berlainan. Tekanan uap adalah suatu uap pada kesetimbangan dengan fase bukan uapnya. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Baiklah, dari hukum-hukum yang sudah diterapkan pada kapal uap ini dapat kita simpulkan yaitu, dari hasil percobaan yang kami buat ini, yaitu kapal uap sederhana atau kapal uap seperti inilah ya. Ternyata membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Air dalam kaleng yang mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat karena adanya energi panas dari pengapian tadi yang membuat rakitan mirip kapal ya seperti inilah ya. Kapal ini berjalan. Ini membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Selain itu, percobaan ini juga dapat membuktikan bahwa adanya hubungan antara hukum aksi reaksi, tekanan uap, massa jenis, dan perpindahan kalor yang menyebabkan kapal uap tersebut bisa berjalan. Seperti ini. Tadi sudah kita lihat cara bekerja kapal uap di kolam. Mungkin dari apa yang telah kami sampaikan mungkin terjadi kesalahan kata pengucapan, dan tingkah laku kami selama menjelaskan tentang kapal uap ini. Mungkin kami mohon maaf kepada penonton pada semua pihak yang telah menyaksikan video ini. Kami ucapkan ribuan mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.